السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المالك الجبار، والصلاة والسلام على نبي المختار وآله أطهار وأصحابه الأحيار ومن تبعهم بإحسان حتى إلى يوم المحشر. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini, untaian kata yang paling indah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat atas Rasul yang mulia dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara satu doa dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, begitu juga dalam hadis Sahih Muslim, Nabi ajarkan doa ini, bahwa Nabi memerintahkan kita agar senantiasa minta perlindungan dari satu sifat, yang sifat ini adalah musuh kita bersama. Yang sifat ini adalah aduwuna, musuh kita, yaitu sifat al-kaslu, sifat malas. Al-kaslan, sifat malas, dalam artian adalah malas dalam ibadah. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, ya Rahman, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas-malasan. Tentunya malas dalam ibadah. Tentunya mengapa merasa berat dalam ibadah? Karena sifat malas ini masih menghiasi kita. Sifat malas inilah yang menghalangi kita. Kenapa kita tak khusyuk? Kenapa kita merasa berat dalam ibadah? Kenapa tidak mulus dalam melaksanakan ketaatan? Kenapa tidak fokus ketika melaksanakan kebaikan? Tentu ada hal-hal, ya, sebab-sebab kenapa kita malas. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Sadhan, beliau mengatakan ada di antara sebab-sebab kenapa kita malas. Di antaranya adalah, kata beliau, di antara penyebab orang itu malas pertama adalah adamu ma'rifatil muhassalil adar min amali salih. Ketidaktahuan daripada pahala, balasan daripada setiap amal-amal kebaikan. Inilah pentingnya kita Bapak Ibu duduk di majelis ilmu. Setidaknya kita tahu gambaran setiap amal yang kita lakukan. Setidaknya ada motivasi yang disampaikan oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Ibarat kata, kalau kita mengetahui setiap balasan ganjaran, tentu ini adalah salah satu hal memicu, ya, membuat kita lebih semangat, membuat kita ada motivasi. Di antara yang menghalangi, kenapa? Adamu ma'rifatil muhassali minal azar min amali salih. Contoh salat, ya, kalau kita salatnya berjamaah tentu dibalas 27. Kalau dia sendiri berarti dia satu. Kalau saya lakukan amal ini balasannya. Itu hanya dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya duduk di majelis ilmu, ini balasannya. Ini, ya, gambarannya. Ini motivasinya. Walaupun pada tingkat tingginya kita beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang paling tinggi Bapak Ibu adalah mendapatkan ridha Allah. Tapi untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah dengan amal saleh yang kita lakukan. Terlebih-lebih di hari-hari yang mulia, ya, di bulan-bulan yang mulia, terlebih-lebih nanti, ya, 10 Asyura. Walaupun ada perbedaan tanggal, ya, tentu sesuai dengan keyakinan kita. Ada yang mengikut hisab, mungkin ada perbedaan satu hari. Ya, ikuti saja mana yang kita yakini. Ada yang berdasarkan hisab, dua-duanya sama-sama metode yang berasal dari, semua bersumber dari Quran. Ada hisab, ada ru'yah. Andai kata mungkin, ya, 10 Asyuranya bisa berbeda dalam penanggalannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan amal. Tentunya amalan yang paling hebat, ya, yang khusus adalah dua. Kalau tidak puasa adalah at-tawassu'atu alal iyal, menyenangkan keluarga, menyenangkan anak istri. Berdasarkan riwayat, mengambil riwayat ini supaya kita mendapat keberkahan. Ya, khususnya, ya, di 10 Muharram, karena kullul anbiya, setiap para nabi, ya, ta'allaquna, punya peristiwa yang khusus yang berkaitan terhadap 10 Asyura. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Sebab kita kenapa malas-malasan dalam ibadah? Karena bisa babil maksiyah, karena masih seringnya melakukan kemaksiatan. Kalau mata masih sering melihat yang haram, jangan harap kita khusyuk dalam ibadah. Kalau tangan masih suka mengambil yang bukan hak, jangan harap kita khusyuk ibadah. Walaupun kita mampu ya beribadah umrah berkali-kali, mungkin haji bisa setiap tahun sebagian orang yang mampu, karena dia mungkin pejabat, orang tinggi, itu adalah dia tidak akan merasakan manisnya ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita terus bermaksiat ini justru menyebabkan kita malas-malasan dalam beribadah. Kenapa? Karena kemaksiatan itu satu titik hitam. Kalau sudah satu titik hitam, maksiat lagi bertambah titik hitamnya. Maksiat lagi menyebabkan hati menjadi hitam. Kalau hati menjadi hitam, ya boleh kita deteksi Bapak Ibu, kira-kira hati kita hitam enggak? Tandanya kalau hati kita hitam, kata para ulama, pertama di antaranya adalah ya ketika lizunubi mupazza'an. Ketika melakukan dosa sudah merasa tidak ada rasa takut. Ketika melakukan dosa merasa tidak ada khawatir. Ketika melakukan dosa merasa tidak pernah berpikir bagaimana kalau saya habis melakukan dosa, nyawaku dicabut. Tak ada pikiran sedemikian. Itu diantara menunjukkan dilalah indikasi bahwa hati kita sudah hitam. Yang kedua, wala lito'ah mukian. Ketika melakukan kebaikan tidak nyaman. Melakukan kebaikan ya tidak fokus. Apa sebab? Hati sudah hitam. Ketika melakukan ya ketaatan tidak fokus, ya tidak hal-hal yang dipaksakan. Nah, itu diantaranya menunjukkan bahwa hati kita sudah hitam. Nah, ini kata para ulama, min sawadil qalbi salasu alamat. Diantara hati itu hitam itulah diantara ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalaulah ya kita sudah merasa masuk dalam sifat al-kasal yang menjadi musuh kita, sifat malas ini, tentu tak cukup dengan doa saja. Hilangkan sifat itu, kita lawan bersama, ya, hilangkan sebab-sebab yang menyebabkan kita malas. Apalagi menyebabkan kita malas? Di antaranya adalah adamu tazakkuril mauti wal hayatil akhirah. Kita tak pernah ya mengingat tentang kehidupan akhirat, jarang mengingat kematian. Kalau kita jarang ingat mati, jarang mengingat kehidupan yang paling abadi, yaitu akhirat, ini kita akan ya malas-malasan dalam ibadah. Kenapa para sahabat hebat ibadahnya? Karena pandangan akhiratnya jauh. Karena pandangan akhiratnya sudah luar biasa. Maka kita pribadi yang ingat kematian, ingat tentang kehidupan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin, dunia ini ya ini hanya jembatan. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah diawali daripada kematian, yaitu alam kubur. Itulah awalu hayatina fil akhirah. Itulah awal kehidupan kita di akhirat. Makanya orang mukmin di alam kubur sudah dapat nikmat. Di alam kubur mereka sudah dapat rezeki. Di alam kubur mereka sudah diberikan gambaran kenikmatan surga. Itulah doa yang sering kita aminkan. Waj'al qabrahu rodatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburannya daripada taman-taman surga. Kalau sudah kubur kita laksana taman surga, itulah nikmat yang luar biasa. Setiap pagi dan petang kita dapat nikmat. Setiap hal kita dapat nikmat. Bahkan diberikan gambaran kenikmatan surga. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Adamul muhafazati ala zikir. Dalam keseharian kita enggak ada zikir yang kita amalkan. Kalau enggak ada zikir yang kita amalkan, ini juga menyebabkan kita gampang malas dalam beribadah. Jadi setidaknya ada zikir yang kita lazimkan, baik dia istighfar, baik dia bentuk salawat, baik dia zikir pagi dan petang. Karena zikir inilah tamalluk kita. Zikir inilah yang membuat keterikatan supaya kita senantiasa merasa diawasi Allah, supaya kita merasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Baru adamu qiraatil Quran, dalam kesehariannya tak pernah baca Quran. Jadi kalau kita jarang jauh terhadap Quran,
Ini juga termasuk sebab-sebab kita akan malas-malasan. Kemudian apa lagi? Termasuk juga as-su'uru an-najiyah wa as-su'uru an-nakiyah. Ketika seseorang merasa dia sudah cukup, ketika seseorang merasa dia sudah bersih, ketika seseorang merasa dia sudah lebih hebat dari kawannya, sudah lebih suci, ini juga termasuk penghalang sebenarnya ya untuk dia semangat dalam beribadah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkanlah sifat malas-malas ini supaya kita an-nasyatu fil ibadah, semangat dalam ibadah. Kenapa Nabi suruh kita ketika solat, uzkur al-mauta fi solatik, ingatlah mati ketika solat, supaya kita khusyuk, supaya kita menganggap bahwa itu solat terakhir. Tapi jangan salah paham, walaupun kita mengingat mati, bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, bukan kita berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, berhenti berkebun, tidak. Tapi kita pribadi ya, yang takut mati, yang mempersiapkan kehidupan untuk kematian. Tapi kita tetap beraktivitas, kita tetap semangat. Tapi kita jadikan semua itu sebagai sarana untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah. Kalau kita bekerja untuk ya bagaimana menjaga kehormatan keluarga, bagaimana menjaga kesenangan hidup, bagaimana kita supaya ada keseimbangan. Kalau bisa di dunia ini sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebenarnya itu yang diharapkan Nabi. Salah satu doa, ada doa yang jarang ditinggalkan Nabi. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini disebutkan dalam hadis sahih ya Ibnu Majah, di antara doa yang tak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang jauh daripada sifat malas-malasan dalam ibadah. Mari kita lawan bersama sifat malas kita ya, supaya kita nanti istiqamah, supaya kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Sekian Bapak Ibu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.